Baik teman-teman, kita hari ini berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kita akan membahas tentang dua bangun datar yang saling kongruen. Nah, baik teman-teman, simpelnya begini untuk memulai memahami kongruen itu apa sih ya gitu ya. Nah, ini dia. Ini kalau yang berwarna, gambar yang berwarna, kursi yang berwarna kuning ini, sepintas mereka ukurannya sama. Maka bisa kita katakan mereka kongruen. Kalau yang berwarna biru ini, sepintas langsung kita bisa kenali bahwa di sini dia gimana teman-teman, satu besar satu kecil. Kalau satu besar satu kecil berarti bisa kita pastikan bahwa kedua bangun ini tidak kongruen, kan gitu ya, tidak kongruen. Berarti kita bisa simpulkan yang pertama, mereka harus memiliki ukuran yang sama, tingginya sama, lebarnya sama gitu ya. Kalau yang berwarna biru ini udah langsung bisa kita pastikan sepintas, oh ini satu kecil satu besar, berarti memang mereka tidak kongruen. Nah, bisa juga begini teman-teman, ini ada dua bangun yang sama-sama persegi panjang ya. Ini sama-sama persegi panjang, tetapi kita langsung bisa lihat ukurannya. Oh, ukurannya ini panjangnya 80, ini 40, ini lebarnya 30, ini 40 lebarnya. Jadi gimana kesimpulannya? Mereka tidak kongruen. Karena apa? Syarat pertama, mereka sisi-sisi yang bersesuaian harus memiliki ukuran yang sama panjang. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi sepintas langsung bisa kita pas, oh ini tidak kongruen. Kita bisa pastikan begitu dengan melihat ukurannya. Nah, kalau yang ini teman-teman, bagaimana? Ya, kedua-duanya ini dikatakan bahwa lukisan yang sebelah sini dengan lukisan sebelah sini ini mereka kongruen. Dari mana kok bisa kita ketahui? Pertama dari ukurannya yang langsung bisa kita lihat. Panjangnya 60, yang sebelah sini juga panjangnya 60, ini lebarnya juga 40, ini lebarnya juga 40. Ya, jadi dari kedua hal di sini panjang sama lebar ini sudah bisa kita pastikan bahwa mereka memiliki ukuran sisi-sisi yang bersesuaian itu sama panjang. Artinya bersesuaian itu gimana sih? Yang panjang ya dengan panjang, lebar ya dengan lebar gitu. Nah, syarat dua bangun datar kongruen, syaratnya apa? Nah, ini teman-teman, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, maksudnya ini ada dua bangun nih, bangun ABCD dengan di sini ada CKLM. Nah, sisi AB dan JK, nah AB dan JK sisinya ini berarti ini dengan ini teman-teman, ini adalah sisi yang saling bersesuaian. Artinya apa? Posisinya lihat, oh ini sisi panjang, ini sisi panjang, yang paling panjang gitu ya. Jadi kedua gambar ini kalau kita tumpuk, dia udah langsung pasti match di sini, atau ukurannya pasti sesuai gitu ya. Yang atas dengan yang bawah, di sini bangun ABCD dengan bangun yang sebelah sini, kalau kita tumpuk pasti ukurannya sesuai. Maka sisinya ini yang saling bersesuaian itu AB dengan JK, KL dengan BC, CD dengan di sini LM gitu ya teman-teman ya. Lalu sudut yang saling bersesuaian. Nah, ini ada sudut D. Nah, posisinya coba dilihat nih dari dua gambar ini. Kalau di sini D, ya di sini M. Kalau di sini A, berarti di sini J yang saling bersesuaian. Kalau bersesuaian itu sekali lagi di posisinya yang sama gitu. Posisinya itu ditempatkan yang sama. Seperti ini. Nah, notasi kongruen itu seperti ini teman-teman bentuknya. Jangan sampai kebalik ya. Bentuknya seperti ini notasinya. Nah, konsep kongruen, ini ada dua bangun ini, sama-sama dia bangunnya persegi. Bangun ABCD dan KLMN adalah persegi. Buktikan jika kedua bangun tersebut kongruen. Nah, kita akan menggunakan pemahaman ini ya. Ini keduanya adalah persegi. Yang kuning, persegi kuning dengan persegi yang ungu. Syaratnya ini yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Panjang sisi persegi AB dengan KL. Panjangnya sama, berapa? 8. Oh, sama ini 8. AB ya 8, KN ya 8. BC. Nah, BC 8. Sama dengan LM juga 8. CD. Nah, sekarang CD itu 8. Sama dengan MN. Itu 8. Lalu AD. AD itu sama dengan KM. Itu 8 juga. Jadi di sini panjang sisinya semua bersesuaian, panjangnya 8. Maka syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Karena di dalam soal tadi dikatakan bahwa kedua bangun ini itu persegi, berarti mereka memiliki sudut
yang sama semua, yaitu berapa ini? Ini sudut A 90, B 90, C 90, D 90. Yang ini pun sama, ini sudutnya semua 90. Maka dia syarat kedua terpenuhi. Nah ini teman-teman, karena kedua syarat ini terpenuhi teman-teman, maka kesimpulannya bangun ABCD kongruen KLMN disimbolkan dengan ABCD kongruen KLMN. Nah simbolnya begini nih teman-teman ya, jangan lupa ya. Baik teman-teman, kita akan menentukan panjang sisi yang besar, panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari sebuah bangun ya. Ini contohnya ini teman-teman. Nah ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan kelihatannya banyak ya, dan susah gitu. Padahal ini mudah. Nah dari soal ini yang paling penting itu di mana teman-teman? Ini di sini nih, di kalimat kongruen. Ya, di kata-kata kongruennya ini teman-teman. Perhatikan gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen di bawah ini. Artinya kedua bangun ini itu sudah kongruen. Kalau dia kongruen, berarti sisi-sisi yang saling bersesuaian itu memiliki ukuran yang sama panjang. Sudut-sudut yang saling bersesuaian itu pasti memiliki sudut yang besarnya sama. Kan gitu ya, tadi syarat kongruen kan begitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa pastikan bahwa ukurannya yang bersesuaian itu pasti sama. Nah, ini yang kita pegang. Nanti akan kita pakai. Nah, ini teman-teman saya kasih triknya begini. Ini kan gambarnya berbeda ya, posisinya ya. Nah, maka posisinya biar lebih mudah kita buat sama teman-teman. Nah, ini seperti ini posisinya. Yang tadi PQ di bawah kita letakkan di atas PQ-nya. Jadi seperti ini. Sehingga posisi gambar ini dengan posisi gambar ini sama. Ya. Bentuknya sama, posisi sudutnya sama, posisi ukuran panjangnya juga sama. Nah kalau sudah sama begini gampang teman-teman. Tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Nah ini teman-teman, kalau AD sama dengan PS 15, kok bisa dari mana? Sekarang lihat AD ini yang ditanyakan nih, AD yang ditanyakan sama dengan PS mana ini teman-teman, ini PS nih, PS berapa ukurannya? 15. Maka kita tulis 15. Kok bisa? Oh yang ditanyakan adik kok ngambil ukuran di sini? Jangan lupa, ketika dia kongruen, kedua bangun itu kongruen, maka sisi-sisi yang saling bersesuaian memiliki ukuran yang sama besar, sama panjang. Nah sekarang DC ini teman-teman ini, DC yang ditanyakan sama dengan mana? RS, sama dengan RS. Berapa RS atau SR? 16 cm. Kita tulis 16 di sini. PQ ini teman-teman nih, PQ ini kosong. Yang ditanyakan ini berapa panjangnya? Ngambil dari mana? Sama dengan mana? AB. Kok bisa ngambil yang ditanyakan ini, kok mencarinya di sini? Sekali lagi, karena kedua bangun ini itu kongruen, maka sisi-sisi yang saling bersesuaian itu pasti sama panjang. Kan gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang AB-nya berapa teman-teman? 40. Maka kita tulis di sini 40 cm. Lalu di sini QR yang mana teman-teman? Ini QR yang ini. Dia bersesuaian dengan mana? BC, ini BC. Berapa dia? 21. Sekali lagi kok bisa ngambil yang sebelah sini? Karena kalau kongruen sisi-sisinya yang bersesuaian pasti sama panjang, kan gitu loh teman-teman ya. Nah sekarang sudut-sudut yang saling bersesuaian. Nah sudut A itu M ya teman-teman ya. Dia sama dengan sudut P yaitu M. Maka ditulis begini, ini simbol sudut begini ya. Kalau B yaitu Y derajat. B itu sama dengan mana teman-teman? Ini Q, Y derajat. Maka sudut B sama dengan sudut Q. Kalau di sini ada sudut C. Sudut C ini sama dengan mana teman-teman? Sudut R. Sudut D sama dengan sudut S. Nah begini ya teman-teman ya, sudah terpenuhi ya. Jadi sudut-sudutnya sudah, sepanjang sisinya sudah. Jadi dari semuanya ini triknya hanya satu, gambar diposisikan di tempat yang sama, diposisikan sama itu ya. Setelah itu baru dicari panjang sisinya, sudut-sudutnya. Dari semua itu hanya berlaku ketika sudah ada penegasan dari soal bahwa kedua bangun itu sudah kongruen, maka berlaku seperti ini tadi.
kita akan bahas latihan 4.1 nomor 7 halaman 214. Diketahui trapesium ABCD dan trapesium FEHG adalah kongruen. Jika panjang sisi AD 12, DC 13, dan EF 22, maka tentukan panjang EH. Baik teman-teman, yang perlu dipahami sekali lagi bahwa ABCD dan FEHG ini dia adalah kongruen. Kalau kongruen berarti sisi-sisi yang bersesuaian pasti sama panjang. Ya teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini bangunnya ABCD. Sekarang di sini FGHG, ini seperti ini. FGHG. Lagi-lagi sekarang permasalahannya sama, gambar kita posisikan di tempat yang sama. Ini kan masih berbeda nih posisinya, kita samakan. Nah jadinya seperti ini teman-teman. Ini lebih mudah, itu ya. Yang tadinya GF yang sebelah sini sekarang jadi sebelah sini. Nah ketika dia sudah sama seperti ini teman-teman, kita tinggal ambil nih. Nah sekarang HG berapa? HG nggak ada nih, nggak ada ukurannya. Tapi perlu diingat CD di sini 13. Kok bisa ambil CD? Sekali lagi, kembali lagi, soal sudah dikatakan bahwa kedua bangun ini kongruen. Ketika dia kongruen berarti panjang sisi yang bersesuaian itu panjangnya sama. Maka kalau HG di sini tidak ada, maka kita bisa ambil dari sini nih 13. GH, sekarang kita lihat GF. Sekarang GF berapa GF? Nggak ada. Nah, ini cari AD berarti berapa? 12. Gitu. Nah, sekarang FE itu 22. Nah, yang ditanyakan ini EH. Ini yang ditanyakan ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi kita buat seperti ini dengan patokan pertama bahwa kedua bangun ini sudah kongruen, berarti ukurannya semua sama. Yang bersesuaian itu sama, bukan semua ukurannya sama, tapi sisi-sisi yang bersesuaian memiliki ukuran yang sama panjang. Contohnya mana? Nah ini, kalau FE ini 22 berarti AB juga 22 gitu ya. Nah jadi seperti ini. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini dia. Jadi EH ini yang ditanyakan. Bagaimana caranya? Sekarang kita lihat. Kalau GF ini sama dengan, nah ini saya kasih M di sini. Jadi FG dengan MH, sekali lagi FG dengan MH ini sama, berapa dia? 12 di sini. Karena apa? Ini 12 nih. Maka panjang ini 12 berarti panjang ini 12. Sekarang GH. GH itu 13, berarti FM juga 13. Nah ini ya, FM 13 teman-teman. Dari mana kok bisa? Nah ini atasnya nih GH 13, berarti di sini juga 13. Nah ini 12 teman-teman, kita tulis 12. Nah kok muncul ini 9 dari mana teman-teman? Nah sekarang F ke E itu 22 teman-teman. Dari F ke E itu 22. Maka 22 dikurang 13, dapatnya berapa? 9. Nih jadinya ini dapat 9 teman-teman. Jadi 22 kurang 13 itu 9. Nah, sekarang di sini 12, ini 9, di sini X. Ini segitiganya kan siku-siku nih. Ini 90 derajat ini. Maka ini juga 90 derajat sebenarnya. Maka kita gunakan teorema Pythagoras. Pelajaran kelas 8. Nah, X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. 144 ditambah 81. Nah, ini 144 ini merupakan 12 kuadrat ya teman-teman ya. 12 kuadrat itu 144 ditambah 9 kuadrat itu 81. Maka didapatkan 225. Dijumlahkan mereka 225. Untuk menghilangkan kuadrat, maka sebelah sini kita akarkan. Akar dari 225 adalah 15. Maka EH sama dengan X sama dengan 15. Jadi panjang EH sama dengan 15 cm. Itu ya teman-teman ya. Mudah kan? Nah, lalu yang ini teman-teman, yang nomor 8 teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Berarti U dan V ini yang dicari, ini berapa besar sudutnya. Ya. Tapi yang perlu diingat, jika dua gambar di samping kongruen. Nah, jadi gambar ini dan ini itu sudah kongruen. Kalau kongruen, sekali lagi sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ya, di sini sudah diketahui nih. Ini ada coret ini satu, ini ada coret satu. Ini menunjukkan bahwa panjang ini dengan panjang ini sama. Ini coretnya 2, ini coretnya 2.
maka ini dengan ini pasti sama. Tapi lagi-lagi kita cari cara yang lebih mudah lah ya. Nah ini dia, kita cari dulu berapa nilai X-nya dulu. Kita cari, ini berarti 80 ditambah 135 ditambah 75 ditambah X derajat sama dengan 360. 360 ini dari mana? Perlu diingat pelajaran SD ya teman-teman ya. Jumlah besar sudut yang ada di dalam segi 4. Segi 4 apapun itu, kalau dijumlahkan pasti hasilnya berapa? 360. Maka semua sudut yang ada di dalam bangun ini kita jumlahkan, hasilnya 360. Nah, yang di bagian yang kosong ini saya simbolkan X derajat. Kita cari dulu X derajatnya di sini berapa. Nah, ini kita jumlahkan dari 290. 80 tambah 135 tambah 75 ya, 290. Maka di sini X sama dengan 360. 290 pindah ruas ke sana sebagai pengurang. Ya, jadi didapatkan 70 derajat. Maka di sini kita tulis 70 derajat karena X di sini kita simbolkan posisi sudut di sini kita simbolkan X derajat. X-nya berapa? 70. Kita tulis di sini. Nah, begitu ya teman-teman ya. Lalu kita mau menentukan yang U dan V tadi gimana? Nah, ini posisinya kan masih seperti ini ya teman-teman ya. Posisinya belum sama. Ini yang coret 2 di sini, ini coret 2 ke sini. Ini yang coret 1 di sini, ini coret 1-nya di sini. Gimana caranya? Kita posisikan di tempat yang sama. Itu yang paling gampang. Itu trik yang paling mudah. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nih coret 2-nya di sini, ini coret 2-nya di sini. Coret 1-nya di sini, coret 1-nya di sini. Ini menunjukkan bahwa oh, ini berarti posisi sudah sama nih gambarnya. Ketika posisi sudah sama, ini paling gampang, paling mudah. Sekarang di sini ada U. U-nya berarti berapa besarnya? U-nya itu sama, yaitu 75. Tulis di sini U sama dengan 75. Lalu di sini ada V. V di sini teman-teman. V-nya berapa di sini? 70. Maka di sini V sama dengan 70 derajat. Nah, ini udah selesai teman-teman. Mudah kan ya? Sebenarnya jadi triknya adalah gambar diposisikan di tempat yang sama. Udah beres, tinggal kita sesuaikan saja mana yang ditanyakan gitu.